ada sesuatu sedot arkin. Dalam tempo yang relatif singkat, perusahaan energi dari Italia, Emirat Arab, dan berbagai negara lain mulai menanggulangi dengan proyek gas Indonesia. Empawes pegawai market dan kepituin. Mereka melihat sesuatu, jika sebagian besar publik belum lihat. Dan pertanyaan harus kita pada sejauh ini. Jika dunia sedang berbicara tentang energi terbarukan, mobil listrik, dan pengurangan emisi, mengapa begitu banyak pemain besar justru berebut masuk ke proyek gas Indonesia? Jawabannya ternyata jauh lebih besar daripada sekadar gas. Karena yang sedang diperebutkan bukan hanya sumber daya. Yang sedang diperebutkan adalah posisi strategis Indonesia di masa depan Asia. Kita tidak sedang membahas angka cadangan semata. Kita sedang membahas keputusan yang dapat memengaruhi industri, investasi, ketahanan energi, dan posisi Indonesia selama puluhan tahun ke depan. Dan untuk memahami mengapa dunia fokus ke Indonesia sekarang, kita harus mulai dari perubahan besar yang sedang terjadi di Asia. Asia sedang tumbuh. Pabrik baru bermunculan, kota-kota berkembang, konsumsi listrik meningkat, permintaan energi terus naik. Tapi mereka membutuhkan sumber energi yang stabil habis gerak ekonomi perlahan. Di sinilah Islam ambil peran penting. Dan studi gapnya mengambil transisi dependensi yang berbeda emisi mesin cukup besar lain. Itulah sebabnya gas di kawasan Asia disebut besar. Dan ketika permintaan tinggi bertemu dengan kebutuhan pasokan baru, perhatian dunia langsung bergerak ke negara-negara yang mampu menyediakannya, termasuk Indonesia. Selama bertahun-tahun, banyak orang menganggap sektor migas Indonesia telah melewati masa kejayaannya. Ladang-ladang tua mengalami penurunan produksi. Persaingan global semakin ketat. Beberapa orang bahkan beranggapan bahwa masa depan energi Indonesia sepenuhnya berada pada nikel dan kendaraan listrik. Namun beberapa tahun terakhir menghadirkan cerita yang berbeda. Serangkaian penemuan gas baru membuat banyak analis kembali memperhatikan Indonesia. Bukan karena sentimen, bukan karena optimisme kosong, tetapi karena data. Di wilayah Andaman, berbagai temuan gas menarik perhatian industri energi internasional. Di kawasan lain seperti Cekungan Kutai, proyek-proyek besar kembali bergerak maju. Perusahaan-perusahaan global mulai menanamkan modal dalam jumlah besar. Dan ketika perusahaan energi kelas dunia mengeluarkan miliaran dolar untuk sebuah wilayah, mereka biasanya telah pengetahuan yang sangat mendalam. Mereka melihat peluang, mereka melihat potensi, dan yang paling penting, mereka melihat masa depan. Namun di titik ini, Anda sedang berpikir, jika Indonesia menemukan gas dalam jumlah besar, apakah itu otomatis membuat Indonesia menjadi pemain utama dunia? Tidak sesederhana itu. Karena ada satu faktor yang sering diabaikan, lokasi. Dan ini yang bagi cerita Indonesia menjadi menarik. Bayangkan peta Asia. Di satu sisi ada ekonomi besar seperti China, di sisi lain ada Jepang, di kawasan yang sama terdapat India yang terus berkembang. Belum lagi negara-negara ASEAN yang kebutuhan energinya juga meningkat. Sekarang lihat posisi Indonesia. Indonesia berada di tengah salah satu kawasan ekonomi paling dinamis di dunia. Indonesia juga berada di jalur laut yang sangat strategis. Artinya, nilai Indonesia tidak hanya berasal dari apa yang ada di bawah tanah atau di bawah laut, nilai Indonesia juga berasal dari tempat Indonesia berada. Inilah yang sering luput dari perhatian. Banyak negara memiliki dampak teknis. Dan semua negara memiliki nomor tujuh sekaligus sisi strategis. Ketika dua faktor menepati altitude-nya sedemikian dirting, an investor face rating kemarin asas tuan Boston face ke anortelik koperastes. Mereka ingin memastikan bahwa kebutuhan energi masa depan dapat terpenuhi, dan Indonesia mulai terlihat sebagai bagian penting dari persamaan tersebut. Tetapi ada satu pertanyaan yang lebih penting. Apakah perhatian dunia otomatis berarti keuntungan bagi Indonesia? Jawabannya belum tentu. Sejarah memberikan pelajaran yang sangat jelas. Banyak negara kaya sumber daya gagal mengubah kekayaan alam menjadi kesejahteraan jangka panjang. Mereka memiliki minyak, mereka memiliki gas, mereka memiliki mineral, tetapi mereka tidak selalu berhasil menciptakan nilai tambah yang maksimal bagi rakyatnya. Karena sumber daya hanyalah titik awal. Yang menentukan hasil akhirnya adalah pengelolaan. Siapa yang mengolahnya, bagaimana infrastrukturnya dibangun, bagaimana industri dalam negeri berkembang,
dan bagaimana manfaat ekonominya didistribusikan. Disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Indonesia memiliki peluang besar. Tetapi peluang tidak sama dengan keberhasilan. Gas dapat dijual sebagai komoditas, atau gas dapat digunakan untuk memperkuat industri nasional. Gas dapat menghasilkan pendapatan jangka pendek, atau dapat menjadi fondasi pembangunan jangka panjang. Perbedaannya terletak pada keputusan yang diambil hari ini. Dan inilah alasan mengapa perhatian dunia terhadap Indonesia sebenarnya bukan cerita utama. Cerita utamanya adalah pilihan yang akan dibuat Indonesia, karena semakin kita melihat gambaran besarnya, semakin jelas satu hal. Dunia tidak fokus ke Indonesia hanya karena gas. Dunia fokus ke Indonesia karena kombinasi yang jauh lebih langka. Sumber daya yang menarik, lokasi yang strategis, pertumbuhan kawasan yang cepat, dan kebutuhan energi yang terus meningkat. Gas hanyalah pemicunya. Posisi Indonesia adalah cerita sebenarnya. Jika energi adalah darah yang menggerakkan diri ekonomi modern, negara yang mampu memasok dan menghubungkan arus energi memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dari yang terlihat adalah permukaan. Itulah sebabnya perizinan meningkat, sebabnya investor berdatangan. Dan itulah sebabnya beberapa tahun ke depan bisa menjadi periode yang sangat menentukan. Jadi ada 3 hal yang sekarang Anda ketahui. Pertama, penemuan gas terbaru bukan sekadar cerita tentang energi. Ini adalah cerita tentang posisi strategis Indonesia di Asia. Kedua, perhatian dunia muncul bukan karena satu proyek atau satu sumur. Perhatian itu muncul karena kebutuhan energi kawasan yang sedang berubah. Dan ketiga, nilai terbesar mungkin bukan jumlah gas yang ditemukan. Nilai terbesar mungkin terletak pada kemampuan Indonesia mengubah sumber daya menjadi kekuatan ekonomi jangka panjang. Perkembangan berpindah, kayak Puan. Sekarang pindah kepada kita semua. Kakah peluang Indonesia akan disekser menjadi semacam sumber daya? Ataukah Indonesia akan menggunakan momentum ini untuk memperkuat posisinya di kawasan? Karena banyak negara memiliki kekayaan alam. Tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk mengubah kekayaan itu menjadi pengaruh strategis. Dan kesempatan seperti itu tidak datang setiap generasi.